Singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, yippee yippee yay, yippee yippee yay. He'll be coming. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa bukan? Masih tetap semangat bukan? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita beribadah, coba mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton adik-adik, tetapi adik-adik juga beribadah di rumahnya masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya, dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika adik-adik bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk diikuti ya, dan tetap fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadah kita. Oh iya adik-adik, kakak hampir lupa. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting ini. Perhatikan ya. Jangan lupa didampingi dan dibimbing oleh orang tuanya. Adik-adik, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik sudah pada siap belum? Pasti sudah siap dong. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah kembali. Dan hari ini kau mau ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Dan kau undang semua untuk berdiri. Kita angkat satu pujian yang datang. Kasih
kasih buat kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji Kau. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan kita mau memuji nama Tuhan nih. Mau minta semangatnya adik-adik ya. Kita mau angkat satu pujian. Happy ya. Bertahan ya. Tinggal ibadah kita. Masih semangat puji nama Tuhan adik-adik? Yes, kita ganti pujian kita, King Kong badan yang besar. Oke adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Ku
Ya adik-adik, ikutin Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biar kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami memulai firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya adik-adik. Nah adik-adik sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu ini Tante Heni mau cerita tentang seseorang yang bernama Yusuf adik-adik. Pasti adik-adik udah pernah dengar cerita ini, tapi kita mau dengar lagi adik-adik. Nah semuanya duduk yang manis ya. Ada seorang yang bernama Yakub adik-adik, Bapak Yakub atau Israel adik-adik. Dia ini punya anak 12 orang laki-laki adik-adik dan 1 orang anak perempuan. Di antara anak-anak laki-lakinya ini, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi adik-adik oleh Bapak Yakub karena ia lahir pada masa tua ayahnya adik-adik. Sehingga ia dipakaikan baju-baju yang maha indah adik-adik. Nah hal ini membuat saudara-saudaranya benci kepada dia adik-adik. Suatu kali Yusuf bermimpi adik-adik. Tampak sedang di ladang, kita sedang mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas gandumku dan berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas gandum kalian melilingi berkasku dan sujud menyembah kepada berkasku. Mendengar hal itu adik-adik, saudara-saudaranya marah adik-adik. Apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Katanya gitu adik-adik. Makin benci adik-adik saudaranya kepada Yusuf. Kemudian adik-adik Yusuf bermimpi kembali adik-adik. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mendengar hal itu adik-adik, ayahnya menegur Yusuf adik-adik. Apa mimpimu itu? Katanya gitu. Masakan aku, ibu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Tetapi ayahnya menyimpannya di dalam hati adik-adik. Makin bencilah adik-adik saudara-saudaranya kepada Yusuf adik-adik. Nah adik-adik, suatu kali saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing dombanya ke padang adik-adik. Kemudian ayahnya memanggil Yusuf untuk melihat keadaan mereka adik-adik. Apakah keadaan mereka baik-baik, juga ternak mereka adik-adik. Lalu pergilah Yusuf adik-adik ke padang untuk melihat saudara-saudaranya. Dari jauh dia sudah kelihatan oleh saudara-saudaranya adik-adik. Kemudian mereka bilang, itu dia si tukang mimpi itu datang. Yuk kita bunuh dia yuk. Kita masukkan ke dalam sumur. Dan apa yang terjadi dengan mimpinya itu? Tetapi kakaknya Ruben adik-adik berkata, jangan dibunuh. Kita jebloskan aja dia ke dalam sumur yang kering. Maksudnya adalah untuk menyelamatkan Yusuf dan mengembalikan kepada ayahnya adik-adik. Setelah Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya adik-adik, maka jubahnya dilepaskan adik-adik oleh saudara-saudaranya. Jubah yang maha indah itu adik-adik. Kemudian Yusuf dijebloskan ke dalam sumur adik-adik, sumur yang kering yang gak ada airnya adik-adik. Ketika mereka sedang makan adik-adik, maka Yehuda melihat ada seorang kafilah orang Ismail sedang lewat adik-adik. Kemudian Yehuda berkata kepada mereka, apa untungnya kita membunuh anak ini dan menyembunyikan darahnya? Bukankah dia saudara kandung kita? Bukankah dia darah daging kita? Sebaiknya kita jual saja kepada orang ini katanya. Kemudian Yusuf diangkat adik-adik dari dalam sumur, lalu dijual kepada orang Ismail itu adik-adik dengan harga 20 sikal perak adik-adik. Kemudian Yusuf dijual ke Mesir adik-adik. Kemudian adik-adik Ruben kembali ke sumur itu untuk melihat Yusuf adik-adik. Ketika Ruben melihat sumur itu, ternyata nggak ada Yusuf adik-adik. Lalu dia bilang sama saudara-saudaranya, dia mengoyakkan bajunya adik-adik. Dia bingung adik-adik apa yang harus dia katakan kepada ayahnya. Kemudian mereka bilang, kita potong kambing, kemudian jubah Yusuf itu dicelupkan ke darah kambing,
lalu dibawa kepada ayahnya adik-adik. Kemudian adik-adik begitu ayahnya melihat jubah Yusuf yang penuh dengan darah adik-adik, menangis adik-adik ayahnya. Lalu ayahnya berkabung adik-adik karena mengira Yusuf mati diterkam binatang adik-adik. Nah adik-adik, lalu Yusuf dijual ke Mesir adik-adik. Yusuf dijual kepada Potifar adik-adik, seorang pegawai istana Firaun adik-adik. Ia adalah kepala pengawal raja. Di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan baik dan jujur adik-adik. Tapi satu kali adik-adik, Yusuf difitnah oleh istri Potifar adik-adik. Dia dituduh berbuat kejahatan kepada istri Potifar. Akhirnya adik-adik Yusuf dijebloskan ke dalam penjara adik-adik. Sekalipun Yusuf di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil adik-adik. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara adik-adik. Suatu kali juru minuman dan juru roti istana Firaun berbuat kesalahan adik-adik. Mereka dijebloskan ke dalam penjara adik-adik. Suatu malam mereka bermimpi adik-adik. Nah mereka gelisah adik-adik karena apa? Mereka nggak tahu artinya adik-adik. Kemudian mereka bercerita kepada Yusuf adik-adik. Juru minuman bercerita mimpinya itu kepada Yusuf. Dengan hikmat Tuhan adik-adik, Yusuf dapat mengartikan mimpi juru minuman itu adik-adik. Bahwa dalam 3 hari juruman itu akan dikeluarkan dari dalam penjara dan akan dikembalikan kepada pekerjaannya semula adik-adik. Mendengar mimpinya itu baik, juru roti juga bertanya kepada Yusuf adik-adik. Aku juga bermimpi katanya. Dia menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf berkata adik-adik, Yusuf mengartikan mimpi juru roti ini adik-adik. Bahwa dalam 3 hari juru roti ini juga akan dikeluarkan dari penjara adik-adik. Tetapi dia akan menerima hukuman gantung adik-adik. Benar adik-adik. Apa yang Yusuf ceritakan kepada mereka benar-benar terjadi adik-adik. Juru minuman itu dikeluarkan adik-adik dari dalam penjara. Tetapi dia tidak ingat kepada Yusuf adik-adik. Nah adik-adik, setelah lewat 2 tahun adik-adik, maka bermimpilah Firaun adik-adik bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil adik-adik. Tampak 7 ekor lembu yang gemuk dan baik badannya adik-adik. Lalu memakan rumput di tepi sungai Nil. Tetapi tampak juga 7 ekor lembu yang kurus dan jelek bangunnya adik-adik. Badannya jelek adik-adik. Berdiri di samping lembu yang gemuk tadi adik-adik. Kemudian lembu yang kurus ini makan lembu yang gemuk tadi adik-adik. Maka bangunlah Firaun adik-adik. Lalu Firaun tertidur lagi adik-adik. Kemudian adik-adik Firaun bermimpi kembali adik-adik. Tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan berisi adik-adik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur adik-adik. Kemudian bulir yang kurus itu menelan 7 bulir gandum yang baik tadi adik-adik. Kemudian bangunlah Firaun adik-adik. Firaun bingung adik-adik dengan mimpinya itu. Di seluruh negeri Mesir tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun adik-adik. Teringatlah adik-adik juru minuman itu adik-adik kepada Yusuf. Maka Yusuf dikeluarkan dari penjara adik-adik. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi Firaun itu adik-adik. Bahwa akan datang masa kelaparan selama 7 tahun. Tetapi sebelum masa kelaparan itu datang, maka Tuhan akan mendatangkan masa kelimpahan selama 7 tahun juga adik-adik. Kemudian Yusuf diangkat adik-adik menjadi orang yang berkuasa atas tanah Mesir adik-adik oleh Firaun adik-adik. Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun adik-adik. Benar adik-adik, datanglah masa kelimpahan adik-adik. Yusuf menyimpan semua bahan-bahan makanan di kota adik-adik. Di lumbung-lumbung penuh dengan bahan makanan adik-adik. Untuk persediaan masa kelaparan adik-adik yang akan datang. Setelah lewat masa kelimpahan 7 tahun adik-adik. Benar adik-adik. Datanglah masa kelaparan di seluruh negeri adik-adik. Tetapi tidak di tanah Mesir adik-adik. Di tanah Mesir masih tersedia roti dan gandum adik-adik.
Setiap orang yang ingin meminta bahan makanan, mereka harus menghadap kepada Yusuf, adik-adik. Mendengar di tanah Mesir ada gandum, ada bahan makanan, maka Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk membeli bahan makanan ke Mesir, adik-adik. Kemudian mereka pergi ke Mesir, adik-adik. Nah, adik-adik, sementara Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, orang yang berkuasa sesudah Firaun. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah, adik-adik. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, adik-adik, Yusuf segera mengenal mereka, adik-adik. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf, adik-adik. Teringatlah Yusuf akan mimpinya itu, adik-adik. Lalu Yusuf menginterogasi mereka, adik-adik. Menginterogasi mereka, pura-pura tidak kenal mereka, adik-adik. Kemudian Yusuf menyuruh mereka untuk mengambil adiknya yang seibu dengan dia, adik-adik. Mereka semua dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, mereka berkata, inilah dosa yang harus kita tanggung karena kesalahan kita kepada adik kita Yusuf, katanya gitu, adik-adik. Yusuf tahu, adik-adik, apa yang mereka katakan, adik-adik. Yusuf nggak tahan, dia masuk ke dalam kamar, dia menangis, adik-adik. Setelah 3 hari, adik-adik, saudara-saudara Yusuf, adik-adik dibawakan gandum oleh Yusuf, adik-adik, untuk dibawa pulang ke Kanaan, adik-adik. Tetapi Simeon ditahan oleh Yusuf, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah mereka membawa bahan makanan itu ke Kanaan, adik-adik, lama-lama bahan makanan itu habis, adik-adik. Terpaksa mereka harus kembali ke Mesir, adik-adik, untuk membeli bahan makanan kepada Yusuf. Tetapi mereka harus membawa Binyamin, adik-adik. Akhirnya mereka membawa Binyamin, adik-adik. Setelah mereka sampai ke Mesir, adik-adik, Yusuf melihat adiknya, adik-adik. Yusuf memberi makan mereka. Nah, adik-adik, setelah semua terjadi, adik-adik, hati Yusuf udah gak tahan lagi, adik-adik. Seluruh istana di ruangan tempat Yusuf itu disuruh keluar pegawai-pegawainya, adik-adik. Hanya Yusuf dan saudaranya aja, adik-adik. Kemudian, adik-adik, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf, adik-adik. Mendengar hal itu, takutlah saudara-saudaranya, adik-adik. Mereka terkejut, mereka merasa takut, adik-adik. Tetapi Yusuf bilang, adik-adik, janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri bahwa kamu sudah menjual aku ke Mesir, katanya gitu. Karena untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, adik-adik, karena baru 2 tahun masa kelaparan, masih ada 5 tahun lagi, maka Yusuf menyuruh untuk menjemput ayahnya dan keluarganya di tanah Kanaan untuk pindah ke Mesir, adik-adik, untuk memelihara kehidupan mereka, adik-adik. Akhirnya Yusuf dan keluarganya semua, anak-anak Israel, anak-anak Bapak Yakub pindah ke Mesir, adik-adik. Mereka tinggal di tanah Goshen, adik-adik. Kehidupan mereka terpelihara, adik-adik, karena di Mesir tersedia bahan makanan, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada 2 pelajaran yang dapat kita ambil, adik-adik. Yang pertama, cerita ini adalah sejarah masuknya bangsa Israel ke Mesir, dan yang kedua adalah sikap hati seorang Yusuf, adik-adik. Bagaimana, adik-adik, Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya yang membenci dia, adik-adik, yang memperlakukan dia dengan tidak baik, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, adik-adik. Adik-adik, ceritanya sampai di sini, adik-adik, dan ada ayat hafalannya, yaitu yang diambil dari, adik-adik semua berdiri, yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27b. Begini bunyinya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ulangin ya. Lukas pasal 6 ayat 27b. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, kita dengerin firman Tuhan nih, biar firman Tuhan yang disampaikan bisa bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kita. Adik-adik ikutin Kodaniel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya.